seperti bisnis, parenting, sosial, politik, dan lain-lain. Dan salah satu bukunya adalah versi ringkas 48 Laws of Our Career, Robert Greene. Buku ini mengalami banyak pertimbangan ketika kami ingin menerbitkan buku tersebut, karena ya kami melihat ada pertimbangan-pertimbangan bahwa apakah buku ini kontroversial, apakah buku ini isinya begitu berbahaya dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya kami memutuskan untuk menerbitkan buku ini karena kami menilai banyak sekali manfaat, banyak sekali hal yang dapat kita dapatkan ketika kita membaca buku tersebut, terutama ketika kita membahas tentang kekuasaan. Dan sekilas lagi saya kenalkan juga kembali Mas Sofian Hafiz, yang biasa dipanggil Mas Hafiz, adalah seorang content creator yang ternyata kesehariannya dia adalah seorang guru publik di daerah Cikarang. Luar biasa sekali teman-teman kalau misalnya kita lihat konten-kontennya Mas Hafiz, bagaimana dia membawakan isu-isu sosial politik secara jelas, secara berani begitu, yang membuat kita pada akhirnya mendapatkan insight tambahan dari isu-isu yang terjadi. Mas Sofian Hafiz ini juga memiliki hobi seperti menonton film dan multimedia ya, makanya pada akhirnya memutuskan untuk bikin konten gitu kan. Dan kemudian juga beliau ini juga merupakan lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ya. Biasanya asli ya? Asli. Insya Allah asli. Baik ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Mungkin saya akan membuka diskusi bedah buku pada sore hari ini dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Setelah Mas Hafiz membaca buku ini, kesannya itu apa ya? Ini sebelumnya saya mau cerita dulu gimana saya kenal buku ini ya. Ya. Jadi kan tadi pertanyaan dari Mas Akil tadi kan gimana bisa nih seorang yang sehariannya adalah guru publik gitu ya, kontennya bisa ngomongin sosial politik, ngomongin kebijakan pemerintah, ngomongin pemerintahan gitu ya. Sebetulnya kesadaran itu muncul dari waktu saya kuliah dulu. Jadi sekian around 10 years ago lah, 2014 something. Jadi jurusan saya waktu itu ngundang dosen tamu waktu itu dekan dari Fakultas Fisipol UGM pada waktu itu, Profesor Erwan namanya. Waktu itu ketika mengisi kuliah di tempat saya waktu itu, ada satu hal yang beliau sampaikan yang masih nempel sampai detik ini, baru 10 tahun yang lalu. Waktu itu dia jelaskan tentang konsep free elites, tiga elit atau tiga pilar kekuatan terbesar di muka bumi, kan? Nah, yang pertama itu adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena dengan kekayaannya, dengan harta, mereka bisa beli power, mereka bisa beli kekuasaan. Nah, terus nomor dua adalah orang pintar, orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu dia bisa kasih solusi untuk orang lain, menyelesaikan kebutuhan orang lain. Dari situ dia dapat power. Nah, lalu yang ketiga ini agak aneh. Tadi kan orang kaya, orang pintar. Yang ketiga ini orang yang berkuasa. Nggak pintar, nggak kaya, tapi somehow dia bisa berkuasa. Nah, waktu itu saya mikirkan gimana ceritanya gimana dia dapat kekuasaan itu tanpa dia jadi kaya. Nah, baru saya kenal buku ini. Nah, di buku ini itu kan dijelaskan ya, maksudnya mau dapat power ini langkah-langkah gitu kan. Dan di sini nggak ada disebutkan dari 40 belakangnya, nggak ada disebutkan secara gamblang be smart or be rich, nggak ada. Adanya itu adalah mungkin salah satu hukum yang mendekati adalah make people depend on you, bikin orang bergantung sama kamu. Nah, mungkin dalam konteks itu sisanya terjemahkan jadi jadi kita jadi kaya, kita jadi pintar, dia orang bergantung sama kita. Tapi nggak ada yang secara gamblang ngomong itu. Yang ada adalah teknik-teknik untuk memanipulasi orang, membuat seakan-akan
kita adalah sosok yang dinanti-nanti gitu. Kita satria pilih dari situ kita bisa dapat tahu. Nah, dari konsep three image itu kemudian saya kan bisa kan oke, three image jika orang kaya itu oke. Lalu gimana kalau di suatu negara atau di suatu organisasi gitu ya, ada tiga-tiganya, ada orang kaya, ada orang muda, ada orang berkuasa. Lalu siapa namanya yang punya power paling tinggi? Nah, menurut penulis buku ini, Robert Greene, dia bilang bahwa golongan yang tertinggal, yang kemungkinan besar akan memegang power tinggi, kenapa? Karena dengan teknik-teknik 48 ini, dia bisa memegang power, dia bisa memegang power pinter untuk melakukan apapun yang dia mau. Gitu. Nah, dan itu biasa terjadi di negara-negara yang level bukan negara-negara maju, level yang negara-negara berkembang. Sebagai contoh gini, misal apa coba? Contoh negara yang power tertinggi dipegang oleh orang kaya, itu pasti negara-negara kapitalis, di mana di situ ada pasar bebas gitu ya, global market terbuka sebebas-bebasnya. Makanya kayak negara-negara kayak Amerika Serikat, gitu kan, yang berkuasa orang kaya nih. Donald Trump, Bill Gates itu ya orang kaya. Nah, lalu apa contoh negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang pintar? Misalnya negara-negara maju di Eropa, misalnya Jerman. Kanselir Jerman yang sebelum sekarang ya, sekarang itu kan Olaf siapa? Sebelum itu ada kanselir Jerman itu dipimpin sama Angela Merkel. Perempuan salah satu perempuan paling powerful di dunia pada masa itu. Kenapa? Dia mimpin Jerman, tapi dia adalah lulusan quantum chemistry. Dia PhD quantum chemistry. Oke. She is a freaking scientist. Siap. Tapi mimpin negara. Makanya yang unggul dari Jerman apa? Teknologi. Kebijakan-kebijakan yang keluar adalah scientific approach, analytical approach gitu. Dan maju dari teknologi. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah orang kaya. Nah, ada satu negara dia orang-orang dengan power tertinggi di negara itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, Baik. tapi somehow orang-orang ini bisa punya kekuasaan tertinggi. Nah, ciri-cirinya kata Robert, ciri-cirinya adalah salah satunya adalah ketika kekuasaan itu ditunjukkan secara fisik, militeri. Kenapa? Karena kalau dari intelligence nggak bisa, gitu ya, dari wealth nggak bisa, satu-satunya cara untuk melakukan power itu adalah dari segi fisik, militeri. Makanya di negara-negara tersebut ada indikasi-indikasi yang menunjukkan misal, ya kan, adanya intervensi militer ke arah sipil, akan ada aturan-aturan yang mengizinkan, gitu ya. Ada intervensi militer ke arah sipil. Nah, dan biasanya negara-negara tersebut itu tuh nggak ngaku melakukan itu. Dia ngakunya itu demokrasi, ngakunya negara demokrasi. Tapi indikasi-indikasinya itu menandakan bahwa orang-orang yang ada di atas itu adalah orang-orang yang menempuh cara-cara yang manipulatif untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, negara apa itu? Kita selesai. Nah, itu sebetulnya yang membuat buku ini menarik bagi saya. Nah, waktu saya pertama baca buku ini, sebetulnya yang saya baca pertama kali bukan versi ini, tapi versi yang full, versi bahasa Inggris yang tebel banget. Nah, pada waktu itu saya baca waktu saya masih kuliah. Itu tuh kayak baca buku itu kayak wah, kepala meledak gitu, kayak betapa kejam dunia ini gitu. Waktu itu ketika saya baca ya, kesan yang muncul itu adalah ada 48 hukum gitu kan. Ada 48 hukum. Nah, waktu itu ketika saya pertama kali baca, saya langsung segregasi. 48 tuh 25 baik. 25 baik saya taruh kanan, 23 buruk saya taruh kiri. Berarti 25-nya bisa kali saya lakukan dalam kehidupan ini, gitu kan. 23-nya jangan deh, kayaknya jahat banget. Misal apa ya, yang jahat tuh misal ada salah satu hukum di buku ini yang misal crash your enemy completely. Hancurkan musuhmu sehancur-hancurnya, gak ada sisa. Kenapa? Karena kalau ada sisa,
sisanya itu bisa serang balik suatu waktu itu kan tahu. Itu kan nggak kan? Jangan, jangan. Terus apa lagi yang terlihat? Misal don't trust your friend too much. Jangan terlalu percaya teman, ya kan? Tapi instead pelajari cara memanfaatkan musuh. Jadi jangan terlalu percaya teman, manfaatin musuh lo aja. Kenapa? Karena teman bisa betray suatu waktu. Kalau musuh ini ya dia lawan kita nih, kita manfaatkan aja itu. Itu lagi, itu banget nih. Yang kedua ini jangan deh. Nah ada yang baik-baik nih, misal kayak apa ya? Misal kayak don't talk too much. Don't talk too much. Don't talk too much. Jadi jangan terlalu banyak ngomong. Karena semakin kita banyak ngomong, semakin besar kemungkinan salah ngomong. Bagus dong, ya kan? Itu ada sunnah Nabi juga ada tuh kalau nggak salah ya. Berbicaralah yang baik-baik aja, ada kan semua. Baik tuh. Nah, waktu itu saya kayak gitu juga pada waktu itu ya. Tapi setelah waktu itu saya diundang sama Renny, saya dikirimin buku ini. Saya baca lagi nih, kok feeling saya beda ya waktu saya baca buku ini ketimbang saya dulu baca. Ketika saya baca ini untuk yang kedua kalinya versi Indonesia, yang saya lihat itu adalah 40-48-nya itu semuanya buah, semuanya buah, nggak ada yang oh ini jahat, ini baik. Saya nggak tahu ya apakah faktor usia gitu ya. Saya semakin dewasa, semakin semakin tua, semakin dewasa, mungkin semakin wise atau gimana saya nggak tahu. Tapi feeling yang saya rasakan tuh sangat-sangat berbeda. Salah satunya itu tadi. Jadi sekarang saya ngeliat, oke, crush your enemy completely. Gimana kalau musuh kita itu adalah politikus korup? Berarti kan kalau kita mau runtuhkan nih politikus korup, harus di crash completely sampai politikusnya semua, nggak bisa. Oke, sebagian aja nih, sebagian kecil disisain nggak bisa. Harus setuntas-tuntasnya kan. Kalau kita ngomong misalnya konteks pemberantasan korupsi, berarti kalau kayak ini, yang tadi saya kira jahat, nggak ada yang jahat. Atau yang tadi saya kira baik, misal kayak apa namanya? Don't talk too much. Don't talk too much. Nah, sekarang kita lihat ini ada salah seorang pejabat negara ini ya. Dulu bapaknya presiden. Nah, mungkin dia baca buku ini ya, mungkin ya. Don't talk too much gitu. Jadi dia ditanya apapun dia, ya nanti tunggu saja. Nah, apakah itu jadi baik? Nggak jadi baik dong. Karena tadi kan kita pikirnya kayak don't talk too much biar nggak salah ngomong, nggak bener, nggak apa gitu. Tapi kan ada hal-hal yang harusnya lu ngomongin ini nih, lu pejabatnya nih. Gitu kan, kita berhak nanya ini, kita berhak nanya pendapat lu sebagai pejabat. Tapi dia nggak mau ngomong. Mungkin gitu ya. Maksudnya mungkin apa tim dia baca buku ini gitu ya atau apa? Mas don't talk too much gitu. Nah, jadi setiap poin-poin di buku ini itu tuh abu-abu semua, tergantung siapa yang melakukan dan konteksnya apa. Nah itu pesan yang saya dapatkan selama baca buku. Dan itu sangat berbeda dari dulu saya pertama kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Hafiz, tepuk tangan dulu nih buat pembukaan. Ini nggak live streaming kan? Iya, enggak. Oh, di record ya? Oh, ya. Mas. Ini off record ya. Intel. Ini Fatmawati kayaknya lagi panas ya. Tiba-tiba padahal belum yang pertama. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Berarti kesan yang didapatkan Mas Hafiz ketika membaca versi ringkas seperti Law of Power ini adalah pada akhirnya semua hukum ini tuh abu-abu. Iya. Semua hukum yang ada dalam hukum ini abu-abu tergantung siapa yang menggunakan. Betul. Makanya kalau sekarang kan ketika buku ini pertama kali rilis kan 98 namanya. 98 diterjemahkan ke banyak bahasa, beberapa kali cetak di sebuah buku negara itu ya. Orang-orang bilang ini kontroversial. Sebenarnya kalau ini kontroversial, ya film Jumbo juga kontroversial gitu. Film ini juga kontroversial gitu. Mana ada di film Jumbo kan anak sampai kambing sampai. Nah kalau itu semua hal akan kontroversial gitu karena itu kan tergantung dari pemerintah yang lihat. Jadi ini menurut saya Robert Greene waktu nulis buku ini kan itu bukan isi kepala dia ngelihat real life characters.
Dia kan penguasa-penguasa di seluruh dunia ini di berbagai masa, gitu kan. Thrillernya kelakuannya kayak gimana itu di sini. Jadi ya itu buku ini adalah life itself gitu. Jadi kalau itu kontroversial, ya semuanya kontroversial, gitu kontroversial. Memang depends, gitu, depends gimana kita point of view kita dalam poin-poin di sini. Wah itu terima kasih. Ya lagi-lagi ya. Ini depends on siapa yang membaca buku ini. Jadi kalau misalnya teman-teman baca, wah ini tajam banget ini, bahaya banget ini. Bisa jadi malah pengalamannya nanti kayak Mas Hafiz. Pertama baca, wah ini mah bahaya banget nih, ini gawat banget nih. Tapi seiring berjalannya usia malah mikir kayak, wah enggak kok, ini baik-baik aja gitu kan. Ini apa namanya, oke-oke aja hukum-hukum ini. Oke, itu pertanyaan pembuka dari saya Mas Hafiz. Tapi sebelum berlanjut ke pertanyaan kedua, buat para pengunjung pasar literasi yang mulai tertarik nih dengan bahasan atau diskusi pada sore hari ini, silakan jangan ragu-ragu mendekat merapat di kursi yang telah disediakan. Dan kalau misalnya teman-teman masih ragu buat datang ke diskusi ini, saya akan kasih tahu satu promo spesial dari kami bahwa ada diskon spesial untuk pembelian semua buku karya Robert Greene terbitan penerbit Rene Book. Dan standnya hanya berada di sebelah sisi kiri panggung. Ketika teman-teman membeli buku Robert Greene di sebelah sini, yang akan teman-teman dapatkan adalah diskon spesial berupa potongan harga dari Rp95.000 menjadi Rp80.000. Lumayan ya potongan harga Rp15.000 untuk dapetin buku-buku Robert Greene. Ada 3 buku yang sudah kami terbitkan, silakan teman-teman bisa mampir ke stand kami dan juga merapat ke kursi-kursi yang telah disediakan untuk mendengarkan diskusi. Oke, lanjut ya Mas ya. Ya, tadi udah bercerita tentang pengalaman dan kesannya membaca buku ini gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya nih Mas ada pertanyaan. Nah, terus siapa sih yang perlu baca ini gitu kan? Siapa sih orang-orang yang kayaknya cocok nih baca ini? Orang biasa kah? Calon politisi kah? Pemimpin kah? Atau apapun itu? Menurut Mas Hafiz sendiri, siapa yang paling cocok? Gini, sebetulnya kalau ngomongin itu ya, sebetulnya saya adalah salah satu profil orang yang kemungkinan besar nggak baca buku ini gitu. Dan saya buruh pabrik, saya sangat lupa banget anaknya gitu. Saya kuliahnya teknik, sekarang pekerjaannya juga engineering gitu. Tapi saya baca ini juga. Nah, sebetulnya ketika kita menjadi manusia yang nggak hidup sendiri, misalnya nih kita bukan manusia yang ada di dalam benteng tertutup dan terisolasi, nggak komunikasi dengan siapapun. Cuma dia yang mungkin nggak baca begini menurut saya. Jadi ketika kita hidup bersosial, even hanya sama satu orang aja, pasti ada power game di sini. Jadi kita kan perlu baca buku ini, sebetulnya kan karena di sini dijelaskan bagaimana permainan kekuasaan itu bekerja, bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, pertanyaannya, di mana kita temukan ada perebutan kekuasaan? Perebutan kekuasaan itu pasti terjadi ketika ada individu yang lebih dari satu. Misalnya ada 2 orang nih, si A sama si B. Kalau si A doang, ya udah nggak ada perebutan kekuasaan, karena dia cuma segini. Tapi ketika dia berdua, pasti akan muncul tuh dari A sama B, siapa yang lebih kuat di antara kita, siapa yang lebih pintar di antara kita. Pasti ada tuh, ada sentimen itu muncul. Misalnya, ini mas-mas pada yang masih muda ya, mas-mas ngajak cewek makan, ditraktir, berarti kan si cewek dapat makan gratis sama dari mas-mas. Emang dia bayarin, Ya. tapi nggak mungkin sepenuhnya gratis, Mas. Dia bayarin makan emang, tapi pasti ingin something in return kan. Makanya salah satu ini law nomor 40 masalahnya, nomor 40 bilang dari civilized, hati-hati sama yang gratis. Nah, ini cuma 2 orang nih, kita ngomongin ada 2 orang PDKT nih. Mas-mas meraktir cewek yang dia incar, maka dibayarin. Gitu, karena itu udah power gini, kita si laki-laki berusaha untuk mendominasi perempuannya
untuk melakukan apa yang dia mau dengan cara praktik. Yang cewek juga baca buku ini nih, ya kan? Oh mungkin dia salah satu di sini bilang penuhi kebutuhan orang, maka orang akan jadi pengikut kita. Orang akan melayani kita. Apakah dia memenuhi kebutuhan saya untuk makan supaya saya bisa nurut sama dia? Ya. Ada dua perspektif yang harus kita oke. Jadi dua orang aja ada kebutuhan kekuasaan di situ. Yang mana perlu baca buku ini. Apalagi kalau kita ngomongin pekerjaan gitu ya, kita kerja pasti ada hierarki kekuasaan di perusahaan. Apalagi kalau misalnya kita kuliah ya kan ada organisasi, ada hima, ada BEM, ada apa segala macam gitu. Kita sosial di masyarakat, ada RT, ada RW, ada kepala lorong, ada apa, atau di keluarga kita ada ayah, ibu, anak. Ayah ibu itu juga ada tahu konflik kekuasaan di situ. Siapa yang lebih kuasa di rumah ini? Bapaknya bilang, saya yang provide, saya punya kebutuhan kamu harus ikut saya. Nah itu si ibu nggak mau terima nih. Ada argumen lain nih, sama-sama baca buku ini lagi. Nah itu udah. Jadi tadi saya sempat bilang this book is life itself. Jadi ketika kita hidup berdampingan sama orang, ya kan, mau 2 orang, mau 4 orang, mau 10 orang, mau berapapun, ketika kita hidup sosial dan berdampingan, apalagi kita sebagai warga negara di negara demokrasi, di mana pemimpinnya kita terlibat langsung, gitu kan? Kita nggak sahih nih, ya udah MPR pilih lah, presiden siapa nggak gitu. Kita datang ke TPS, terus langsung. Artinya kita ada di pusara power ini kita ada di situ. Nah, makanya buku ini jadi sangat. Jadi kalau masa ditanya siapa yang harus baca buku ini, ya pribadi, apalagi kecuali ya orang itu yang tadi saya bilang dia di kamar sendiri dan tidak terkoneksi dengan siapapun dan apa. Tapi once dia buka pintu bersosial dengan orang lain, dia harus tahu buku ini. Berarti kesimpulannya adalah orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana dinamika sosial tentang kekuasaan itu bekerja. Iya. Baik dari segi hubungan pribadi, dengan pasangan, di lingkup yang lebih luas kayak lingkungan RT, RW, di kampus juga, di pekerjaan juga bahkan. Dan sampai ke yang level tertinggi kalau misalnya kita bilang negara demokrasi itu adalah para pemimpin, calon-calon pemimpin dan orang-orang yang telah akan memimpin begitu. Ya, karena kita baca buku ini itu akan ada 2 outcome. Akan ada 2 outcome. Yang pertama, kita jadi tahu gimana caranya memanipulasi orang. Biar kita yang dapat kekuasaannya. Nah yang kedua adalah karena kita tahu gimana cara memanipulasi orang, kita jadi tahu gimana caranya biar tidak termanipulasi. Jadi kalaupun katakanlah kita adalah orang yang saya nggak pengen menjabat jadi apapun kok, dan saya nggak pengen kekuasaan apapun kok, saya nggak usah baca buku ini dari kamu dulu. Bisa jadi orang yang berusaha menguasai kita itu berusaha memanipulasi kita dengan cara-cara ini. Nah kalau kita nggak baca buku ini kita nggak tahu lah. Kita lagi ada influence apa? Perempuan lain yang makan lagi, kalau dia nggak baca buku ini, dia nggak tahu nih setelah ini cowoknya akan mengajak kemana gitu. Nggak ada rasa waspada, nggak ada rasa hati-hati. Tapi kalau dia baca buku ini dia tahu nih, oh oke, dia merasa gua makan, mau apa dia? Ada waspada, ada kehati-hatian. Ketika kita nggak tahu bahwa kita ada influence, yang terjadi adalah itu. Ketika bansos dibagi, kita terima tanpa tahu sebenarnya ini ada motifnya loh. Orang ngasih bansos ke kita tuh ada motifnya loh, ya kan? Dia ngajak kita berjoget, ada motifnya ya ternyata ya. Orang kalau nggak tahu kan kiranya ini entertainment ini ada hiburan. Tapi orang yang ngajak berjoget baca buku ini dia tahu nih, oh conceal your intentions. Sembunyikan niat. Kita tuh dia berjoget nih, yang penting dia happy. Tapi niatnya bukan buat menghibur kan. Niatnya itu untuk yang lain. Nah, gitu. Jadi kenapa dengan kenyataan itu kita jadi tahu sangat memanipulasi orang. Secara tidak langsung kita jadi tahu, oh biar gua nggak termanipulasi. Itu caranya.
Saya sepakat banget sama pendapatnya Mas Hafiz bahwa apa namanya ini perlu dibaca untuk kita mengetahui bagaimana sih kekuasaan itu didapatkan dan bagaimana sih kita melawan hal-hal yang dituliskan di dalam buku ini ketika seseorang figur politisi dan sebagainya itu menggunakan teknik-tekniknya atau dalam dunia itu kita tahu. Dan sebenarnya Mas Hafiz kalau boleh cerita sedikit ya ada kejadian menarik dalam prosesnya begini. Jadi seiring jalannya waktu itu saya dapat teguran gitu sebagai kebetulan saya kan editor itu ini saya dapat teguran dari pembaca yang mengatakan bahwa Mas ini di back cover ditulis bahwa ini adalah buku untuk membekali diri meraih kekuasaan, memperhatikan kekuasaan dan melawan kekuasaan sebenarnya. Nah, tapi kok nggak ada cara untuk melawannya. Di sini tuh cuma isinya trik-trik doang supaya bisa meraih kekuasaan. Nah, saya dikomentari seperti itu. Ketika dipikirkan lagi, ternyata saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hafiz. Ketika kita tahu bahwa apa yang dilaksanakan oleh orang tersebut adalah trik mendapatkan kekuasaan, maka kita bisa mengekspos cara di sini supaya orangnya sadar enggak itu trik doang loh. Cara yang melawannya adalah salah satunya adalah dengan expose ketika orang atau sesuatu yang bersifat licik dalam meraih kekuasaan tersebut itu kita bagikan. Dan hal ini mengekspos ini rasanya sangat bermanfaat, sangat powerful untuk Indonesia. Karena kita lihat pergerakan teman-teman ketika di media sosial mengekspos satu masalah itu gelombangnya luar biasa. Jadi yang saya sampaikan kepada pembaca kita yang mau menurut kami bahwa mana ada ini cara-cara untuk melawannya, cuma ada cara-cara mendapatkannya. Enggak, kita kalau misalnya kita tahu maka kita bisa melawan dengan cara-cara kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafiz. Dan sekali lagi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya laporkan ini kepada Mas Hafiz yang mau mendapatkan promo spesial kemudian buku Robert Greene terbitan Renebong, silakan datang ke stand kami yang berada di sisi kiri panggung untuk mendapatkan promo spesial berupa potongan harga dari 95.000 menjadi 80.000. Dan promo ini hanya berlaku selama acara berlangsung. Oke, teman-teman, ini kayaknya pertanyaan yang lumayan panas ya. Karena dari tadi kita tuh udah cuma spill teknik-teknik yang sudah dipakai. Maka kita sekalian aja deh ya. Aku nanya ke Mas Hafiz, relevan nggak sih trik-trik ini kalau dipakai di sini? Jadi negaranya kalau misalnya relevan, itu relevannya gimana relevansinya di kantor wisata, di di peran politik wisata, dan mungkin Mas Hafiz punya contoh-contoh. Relevansinya sebenarnya gini. Tadi udah saya bilang sama Robert Greene itu ketika nulis buku ini, ya kan itu bukan yang apa di kamarnya dan berpikir gimana ya cara mendapatkan kekuasaan. Oh gini kali ditulis terus dia pergi hipotesa gitu, enggak. Dia itu riset dari banyak tokoh-tokoh sejarah, ada raja, ada presiden, ada apa namanya penguasa di suatu negara, pemimpin perang, luar pemimpin pasukan gitu ya. Dia melihat banyak tokoh-tokoh itu, kemudian membreakdown gimana ya orang ini tuh mendapatkan kekuasaannya. Ya. Makanya ketika itu ditulis, ada poin-poin yang jahat banget ya gitu. Kenapa ya? Karena memang itu yang dilakukan oleh orang yang dia pelajari tadi untuk mendapatkan kekuasaannya. That really happen in real life. Itu yang dia tulis. Jadi ketika kita ngomongin apa namanya cara-cara mendapatkan kekuasaan, kita nggak ngomongin di buruk. Kita ngomongin kita ngomongin mau kekuasaan, ini caranya gitu. Buktinya orang ini melakukan ini, orang ini melakukan ini. Ada kaminya dapat lah 48. Nah, karena itu berdasarkan fenomena di kehidupan nyata, sejarah kan berulang. Sejarah Sejarah itu berulang. Yang dia lakukan di ratusan tahun yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu, itu
dilakukan lagi sekarang dan works dan masih works. Kenapa? Ya karena sejarah akan berulang. Nah, kalau teman-teman ingat ya, kita belum lama pilpres kan ya, kita belum lama pemilihan presiden gitu. Coba teman-teman lihat dari 3 calon yang ada, yang menang itu adalah yang paling banyak mempraktekkan ini. Oke, lihat metode kampanye masing-masing calon, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lihat, amati yang mereka lakukan, cocokin sama isi buku ini. Yang menang adalah yang paling banyak melakukan buku ini. Kenapa? Ya, ini dari sisi itu dia terpengaruh. Ya kan, kita nggak mau baik. Ada satu paslon yang bilang itu caranya tidak baik untuk mendapatkan itu. That's the game. That's the game. Mau dapat kekuasaannya ini caranya. Nah, ya kayak tadi ada skill beberapa ya, kayak apa, bagaimana bagi-bagi bansos itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan loyalis, di mana mengentertain orang, menyembunyikan yang sebenarnya. Nah, ketika kita menyadari hal itu, kita baru sadar bahwa ini dekat banget nih sama kita ya. Ternyata relevan banget sama kita ya. Bahwa praktek-praktek tersebut dilakukan untuk mendapatkan suara kita sama semua. Kayak gitu. Nah, sedangkan paslon-paslon lain yang tidak melakukan itu malah justru melakukan kontradiksinya, ya. yaitu mereka main berkalah. Makanya ketika ini saya pernah bikin beberapa konten gitu ya, saya bahas itu. Bahkan di hari H pencoblosan, saya bilang gini, saya kena Anies sebenarnya, tapi saya kena Anies bukan karena saya suka Anies, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau saya coblos Prabowo, saya coblos dia atau tidak coblos dia, nggak penting karena pasti menang dia orang. There's no way to beat Prabowo Gibran, no way. Dan itu akhirnya di-reveal sama sama desainer angka dia namanya kita Wahid. Masih kalau Wahid, dia di-reveal waktu ada sosok seperti ini ya. Teknik-teknik yang dia lakukan, walaupun dia tidak secara langsung bilang dia baca buku ini, ya itu gue. Bagaimana dia bisa mendapatkan attention orang dengan cara apapun, bagaimana dia bisa membentuk reputasi calon presidennya dengan kos apapun, bagaimana dia bisa mengetahui kebutuhan orang lain, dia menemui untuk dan loyalis, ya kan? Bagaimana dia memanipulasi persepsi, namanya perception engineering misalnya gitu, untuk mendapatkan pandangan orang terhadap capresnya positif dan dia pilih. Nah, itu di-reveal sama desainer kampanye, which is wow, ternyata sesuatu yang kita baca di buku, yaitu ternyata sangat dekat ya. Termasuk mungkin teman-teman ada yang udah baca dan belum ya. Tapi nanti kalau baca, pasti sadar ada poin-poin yang ini sebelumnya saya melakukan ini juga nih. Saya nggak suka sih, tapi kalau nggak dilakukan akan mengancam saya. Misal kayak pekerjaan saya kerja di pabrik. Di pabrik itu ini kayak kita yang paling sering ada pemutusan hubungan kerja itu bukan di pabrik paling sering. Dan gimana saya menjaga eksistensi saya di organisasi di pabrik itu dan saya nggak terendam. Nah, saya ada lakukan satu hal, ya buat orang terbantu. Jadi ada skill tertentu yang saya kuasai. Saya pastikan orang lain nggak bisa. Jadi organisasi bergantung dengan keberadaan saya. So biarlah bisnis berjalan sebagai gimana mestinya, biar tentu saya. Walaupun kalau dipikir-pikir, I don't like doing this gitu. Kenapa? Karena resiko perusahaan. Kalau saya meninggal, ya kan, nggak ada yang beresiko ini. Saya kan yang punya bahaya dong itu organisasi. Saya harus share kayak gitu. Nah, tapi
saya menjamin existence saya di situ dengan kan saya keep bullying. Sampai di posisi tertentu saya merasa ini kayaknya gak aman. Saya bisa siap. I don't like doing this. Tapi I need to do this. Makanya ketika kita ngomongin penerapan hukum tentang pasal ini, bukan kiri kanan, bukan baik buruk, tapi what needs to be done, memang harus dilakukan. Kayak kita sebagai manusia kita butuh protein hewani gitu. Kita akhirnya membantai sapi. Baik apa membantai sapi? Kalau fungsi membantai belum. Berfungsinya belum. Tapi kalau kita nggak bunuh sapi, gimana kita bisa dapat? Wah, bisa. Kita nggak perlu. It needs to be done. Gitu aja. Gitu. Jadi kalau mau nanya sih, ya sangat relevan. Oke, buku ini sangat relevan karena banyak sekali contoh yang sudah terjadi jadi. Nah, kalau kayak gitu, apa namanya? Mungkin boleh dong, tapi di skill mana sih hukum yang paling Mas Hafiz sukai dan paling berkesan? Dan mungkin saja kenapa itu berkesan karena Mas Hafiz melihat contoh nyatanya gitu. Oke. Bentar ya, kita cek dulu ya. Saya tadi sempat bahas tentang Pilpres. Saya sempat tandain mana yang dipakai waktu Pilpres kemarin. Nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 3 ya? Iya boleh. 3, oke. Hukum nomor 22, ada yang kalau punya bukunya bisa dicek ya. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Oke. Ini adalah salah satu penerapan dalilnya dilakukan oleh pasal 2 yang sangat, menurut saya, sangat menyumbang suara sangat besar. Ingat nggak waktu debat capres kedua kalau nggak salah ya? Yang kejadian 11 dari 100. Oh, yang dikritik 1100 terus kemudian langsung. Nah, ya, oke. Itu saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Tapi di sesi debat itu Prabowo habisnya. Argumennya dipatahin semua, gelagapan, bingung jawab apa, akhirnya bola di 11/100 dulu. Kalah kan, 02 kalah karena di debat ini. Tapi apa yang terjadi? Besok paginya, tahu kan? Muncul orang yang nangis-nangis di TikTok, menangisi, kasihan sekali, Prabowo, kasihan sekali, tega sekali Anda menghina seorang jenderal. Ternyata yang terjadi, diceritain sama tim kampanyenya. Jadi gini, jadi kan ketika itu debat berlangsung, timnya kan ngumpul di satu tempat nih, ngelihat capresnya dibantai. Oke. Pada bingung nih, gimana? Bingung, panik. Tiba-tiba muncul 1-2 orang yang bikin video itu, nangis, kasihan sama capresnya. 1-2 orang. Ini aja kali ya. Mungkin mereka baca begini ya. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kekalahan menjadi kemenangan. Akhirnya apa? Akhirnya yang 2 ini di brief pas semua buzzernya. Udah oke, ini kayaknya orang sudah semua nangis, semua tangisin capresnya, and it works perfectly. Di malam itu kemenangan 1 dan 3 berbalik akhirnya jadi simpati ke nomor 2 gara-gara itu. Nah pasti Anda waktu ngedit buku ini ketawa kan Anda dalam hati? Ketawa. Nah, Banyak ketawanya. itu yang mana? Buku nomor 22 yang membuat salah satu yang membuat 02. Terus yang kedua apa ya? Nomor 40 menarik. Gimana? Loss number 45. Bahkan perlunya perubahan. Tetapi jangan terlalu reformasi sekaligus. Oke. Kalau mau reformasi sekaligus, kalah Anda pasti. Itulah yang dilakukan oleh pasal 1. Oke. Perubahan, kalah Anda. Harusnya jangan terlalu ekstrim.
Jangan terlalu ekstrim. Iya. Ya kan? Betul. Saya nggak tahu. Harusnya Anies baca buku ini. Harusnya dia baca buku ini. Tapi saya nggak tahu ya, kenapa dia tidak menerapkan buku ini. Oke? Ketika dia bilang, ketika pada waktu itu sebelum kampanye mulai ya, waktu itu survei 70% itu suka sama presiden sebelumnya. Tiba-tiba dia muncul dengan diksi perubahan, pasti kalah jauh. Iya. Jadi di play terus, ya kan? Dia udah tahu nih, orang-orang suka keberlanjutan, dia bikin diksi perubahan dan ekstrim banget. Harusnya kalau kita baca buku ini, mulai dulu dengan mengapresiasi cara-cara lama. Diapresiasi dulu, ya kan, dipuji baiknya apa, segala macam, baru kita mengeluarkan alternatif ways untuk memperbaiki apa yang ada sebelumnya. Yang dilakukan 01, kalau 03 kan benar tuh malah 50-50 dia, bimbang, Berubah dan tapi karena bimbang tabrak malah nggak jadi apa-apa. Nah kalau yang 01 ekstrim banget. ekstrim banget. Harusnya kesana semua tiba-tiba dia ngelawan, ya kan? Ketika orang semua happy joget-joget, dia bikin town hall discussion, desak Anies atau apa. People don't care, man. People don't care. Ketika arus yang sana, dia tiba-tiba melawan arus dan ekstrim, kalah masalah. Betul. Dan Anda juga ketahui kan pasti waktu ngedit buku ini. Pasti, karena gimana ya, ketika baca hukum ini terutama, ada hal yang sangat masuk akal saya dapatkan dari buku ini, bahwa kita tuh sebenarnya nggak suka perubahan loh. Asli, kayak kita udah ada di zona nyaman, ya udah emang enaknya di zona nyaman, kita nggak suka perubahan. Makanya ketika, jangankan dari segi pemikiran, jangankan dari segi pemimpin segala macam, kita biasa bangun jam 10 pagi aja terus tiba-tiba disuruh bangun jam 6 pagi, Kaget. nggak bisa, kita buat susah. Walaupun itu lebih baik, Iya, kaget pasti. Benar. Nah, dia terlalu ekstrim. Nah, makanya di buku ini dibilang perubahan oke, tapi jangan ekstrim banget. Iya. Nah, baru terlalu ekstrim. Terakhir ya, satu lagi ya. Ada satu lagi, aduh apa ya? Satu lagi, nah yang awal-awal aja deh. Hukum nomor 5, reputation, lindungi reputasi dengan nyawa Anda. Oke. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin pilpres capek ya. Jadi saya itu mengidolakan salah satu pop artis namanya Taylor Swift. Taylor Swift itu tuh adalah salah satu penyanyi yang sangat concern dengan reputasi. Nah dia bahkan bikin satu album judulnya Reputation 2017, judulnya Reputation, di mana dia di situ masih tahu bahwa semua orang ingin jatuhin dia. Kanye West ingin jatuhin dia, waktu itu dia ada feud sama Justin Bieber pengen jatuhin dia, semua orang ingin jatuhin dia, tapi dia protect reputation dia at all cost. Nah saya waktu baca buku ini, wah saya suka banget sama hukum nomor 5. Kenapa? Karena dia protect reputation dengan nyawa. Dia, ibaratnya dia rela kehilangan nyawa demi reputasinya itu tetap ada. Nah, makanya sampai dia bikin satu album reputation. Jadi kalau konteksnya entertainment, dia benar-benar punya stance gitu ya, bahwa gua dalam posisi gitu ya, gua bisa jadi apapun, bisa country, bisa pop, bisa elektronik, bisa apa ya, aku musisi, suka-suka gue yang mau bikin apa deh. Haters gonna hate, tapi fanbase-nya di situ adalah fanbase yang sangat paling kuat sekarang. Dari anak umur SD sampai orang tua umur 50, 60-an, lintas generasi suka sama Taylor Swift. Kenapa? Karena ada reputasi yang beda. Tiga. Oke, 3 hukum yang sangat berkesan dan sudah diberikan contohnya. Mungkin kalau sedikit aku boleh tambahkan dari hukum yang sama ya. Kenapa hal ini juga kata Mas Hafiz ketika pengedit begini tuh bikin aku ketawa ya. Contohnya kayak tadi yang hukum ke-5, ada banyak hal yang bergantung pada reputasi, jagalah reputasi dengan nyawa Anda. Saya mungkin akan kasih contoh gini, teman-teman. Kalau kita membahas tentang gorong-gorong,
akan teringat satu nama. Dan itu sebenarnya adalah cara untuk menjaga reputasi atau menciptakan reputasi bahwa pada akhirnya dia akan di-branding sebagai seorang yang begini, Ya. ya kan? Itu dia betul-betul jaga dari awal dia mendapatkan kepuasan sampai akhir dia mendapatkan kepuasan. Yang terpatri di dalam kepala kita adalah dia adalah orang yang sangat sederhana. Ya. Itu makanya dia menjaga reputasi tersebut. Terus kemudian hukum yang ke ini apa namanya yang tadi, ubahlah kelemahan menjadi kekuatan. Masih orang yang sama ya, karena mungkin pas aku ngedit buku ini tuh masih masa jabatan orang Ya. tersebut gitu. Ubah kelemahan menjadi kekuatan. Saya sangat melihat bahwa dia sering sekali dikritik bahwa dia tidak bisa public speaking. Dia tidak bisa menjadi sosok yang meyakinkan ketika berbicara di depan orang. Tapi nyatanya ada yang tiba-tiba bikin kebijakan ini, kebijakan itu dan sebagainya yang sangat banyak sekali kritik. Ya. Gue merasa kayak ya inilah ketika Anda mengecap saya orang yang tidak berbicara, saya apa namanya, Anda mengecap saya orang yang tidak bisa berkomunikasi, tapi inilah cara saya berkomunikasi. Dan ada juga di sini kita mending action daripada berargumen aja di dalam. Betul. Yang tadi kan? Yang pokoknya kita menanggapi atau berargumen atau berkutip itu dengan tindakan. Oh ya ini ada Tindakan. nih. Apa namanya? Raihlah kemenangan melalui tindakan Anda alih-alih perdebatan. Gitu, ada hukum nomor 9. Ngomong-ngomong yang masalah gorong-gorong tadi, ada yang niru salah. Nah itu dia. Itu. Ada yang mau berusaha mengulangi. Tapi karena saya KTP di situ, saya masih mikir-mikir nih Mau membahas atau enggak? Iya. Tapi kayaknya akan naik tunggu aja. Oke, suatu saat dan kita yang baca buku ini sudah tahu ya apa yang sedang dilakukan dengan hal tersebut. Yes, udah. Paham. Oke, nggak sadar atau waktunya makin tipis ya teman-teman. Jadi buat para pasar literasi yang sedang berbelanja, boleh dong buat gabung ke diskusi kita pada sore hari ini dan juga kami lebih menyediakan promo spesial di terbitan buku Komunikasi di stasiun sini kami. Kami ada potongan harga dari 95.000 menjadi 80.000 stasiun itu. Silakan teman-teman boleh merapat ke gerai yang ada di stasiun sebelah kiri panggung untuk mendapatkan diskon spesial karena diskon ini hanya sepanjang sesi diskusi saja. Baik, pertanyaan terakhir sebelum ke sesi tanya jawab ya. Ada pesan bahwa berbijaksana dalam membaca buku ini. Ya. Saya sepakat bahwa ya kita memang harus berbijaksana dalam membaca buku ini karena ketika kita melakukan ini dalam artian yang jahat gitu, ya kejadiannya akan sejahat itu juga. Tapi kalau misalnya kita mengartikan ini dalam artian yang baik, maka ya hasilnya akan baik juga. Boleh nggak sih Mas Hafiz tuh menerjemahkan arti berbijaksana dalam membaca buku yang mungkin berrelevan dengan kehidupan Mas Hafiz, kondisi isu sosial yang Mas Hafiz juga perhatikan dan sebagainya. Silakan. Ketika saya baca ulasan tentang buku ini ya, banyak analogi yang muncul terhadap buku ini. Analogi yang paling muncul adalah buku ini tuh ada yang bilang kayak api, ada yang bilang kayak pisau, ada yang bilang kayak senjata. Api itu kan bisa buat masak, bisa buat bakar rumah orang loh. Tapi itulah api. Mau buat apa tergantung yang pakai. Pisau juga gitu, bisa buat motong-motong wortel, bisa buat bacok orang. Atau kayak senjata. Senjata itu di Amerika tuh dijual bebas. Argumennya apa? Argumennya adalah supaya orang itu bisa self protection, ya kan? Yang satunya bilang, loh justru militer masa sipil itu untuk memperkuat kita, kita perlu style militer itu memperkuat kita. Nah ini dua-duanya perang viral atau mati, gitu. Tapi pada waktu itu somehow yang lebih viral yang mendukung bahwa ini harus disahkan. Di media-media nggak terlalu viral nih yang kontra. Makanya sekarang disahkan kan itu RUU. Nah,
Itu salah satu contohnya tuh. Ada terjadi bersamaan nih, baik buruk terjadi bersamaan, adu viral nih. Siapa yang lebih attention itu yang menang. Ya. Nah, jadi bijaksana itu artinya adalah tahu harus kapan harus memakai. Nah, orang-orang yang merasa wah ini buku kontroversial banget ya gitu. Nah, dia merasa 40-48-nya ini dilakukan semua nggak gitu juga. Karena kan ketika Robert Greene nulis buku ini mungkin berasal dari ratusan ribuan orang gitu. Satu orang mungkin cuma melakukan 3, satu orang mungkin cuma melakukan 2, mungkin melakukan 1, bukan 48-nya dong. Ya kan? Nah, kita melihat itu, oke, gue bisa ngelakuin yang ini nih. Gue bisa hati-hati poin yang ini nih. Nggak semuanya kan. Nah, itu artinya bijaksana. Makanya ketika orang bilang ini kontroversial, biasa aja sih. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Hafiz. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Iya. Terima kasih. Oke. Dan kesan kebijaksanaan ini juga kalau dari aku pribadi mengutip dari apa yang disampaikan oleh pengantar ahli dalam buku ini. Ya. Jadi buku ini diantarkan oleh Dr. Setio Wibowo, seorang filsuf Indonesia. Dia mengatakan bahwa ketika kita membahas tentang kebijaksanaan, maka kita perlu membahas tentang meritokrasi. Artinya kebaikan atau peraturan itu kan ditentukan oleh penguasa. Ketika intensi kita untuk mendapatkan kekuasaan itu baik, maka tidak masalah ketika kita memanfaatkan hukum-hukum yang ada di dalam buku ini. Karena pada akhirnya kita punya niatan baik untuk masuk ke sana. Tetapi kalau misalnya ternyata cuman sekadar kekuasaan, ya itulah yang bisa mungkin kurang baik gitu. Jadi dalam pengantarnya juga disebutkan gitu. Tergantung seberapa perlu kita menentukan meritokrasi ketika kita berkuasa semacam itu. Itu yang disampaikan dalam pengantar ahli di dalam buku ini. Baik teman-teman, waktu sudah semakin tipis, mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang sudah hadir dalam diskusi pada sore hari ini, boleh banget nih untuk bertanya langsung kepada Mas Hafiz tentang isi bukunya, terutama ya silakan diangkat namanya. Silakan baik Dengan susah ya. Izin Mas Hafiz, saya ingin bertanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ali Jadil Akbar. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas UIN Syarif Jakarta. Panggilannya. Panggilannya Nagib. Nagib. Ya, Nagib. Nah, jadi itu Nagib. Jadi pertanyaan saya Mas Hafiz mengenai tadi para calon-calon penguasa. Ketika kita melihat ketika kita melihat pilpres kemarin banyak sekali kan yang menggunakan trik-trik yang mungkin juga ada di dalam buku tersebut. Banyak sekali para penguasa ini yang sifatnya pragmatis dalam mendapatkan sebuah kekuasaan. Entah itu menggunakan privilege ataupun dengan omongan yang manis-manis ataupun juga bahkan mengubah sebuah peraturan. Walaupun memang secara regulasi mungkin itu sangat sangat sah lah. Ketika kita melihat dari segi regulasi itu disahkan. Nah, pandangan Mas Hafiz ketika orang tersebut menggunakan peraturan yang kita gunakan, kita rubah walaupun itu disahkan secara regulasi lalu penguasa tersebut menggunakan privilege itu bagaimana Mas Hafiz? Apakah menurut Mas Hafiz itu buruk ataukah baik gitu? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya dari panggilan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asika. Sebelumnya saya mau terima kasih ke Mas Watian Hafiz
saya followersnya Mas Fatian. Terima kasih. Saya seorang ASN di bidang pemerintahan. Saya merasa konten-kontennya Mas Hafiz itu menyuarakan keresahan-keresahan saya gitu, karena tanpa saya sebagai ASN kan nggak bisa bersuara lantang gitu, apalagi di media sosial. Pernah waktu itu saya coba bersuara, tapi ternyata ada kebijakan yang membuat saya tidak bisa mulai bicara lagi di media sosial terkait kebijakan pemerintah yang nggak sesuai dengan hati nurani saya gitu. Nah, tadi Mas Hafiz kan menyampaikan bahwa kalau baca buku ini tuh kayak ngerasa, kayaknya gue pernah deh ngelakuinnya, tapi nggak suka, tapi dilakuin gitu. Tapi gimana lagi gitu. Nah itu saya bekerja di ASN pemerintahan tuh sering banget melakukan seperti itu gitu. Nah mungkin ada tips atau mungkin dari buku Law 48 Laws of Power ini, ada nggak sih cara supaya saya sebagai ASN itu bisa bermain cantik tapi tetap menjaga integritas saya gitu, meskipun di ranah kebijakan itu nggak sesuai dengan hati nurani saya, tapi gimana caranya? Gitu Mas Fatin. Terima kasih. Teman-teman, satu pertanyaan lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi. Yang ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Sulaiman Malik Dinar, dipanggilnya Dinar. Saya juga dari Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, sama seperti yang saya barusan. Sebenarnya yang saya pertanyakan ini simpel saja Mas Hafiz. Ada tadi satu poin dalam buku tadi yang Mas Hafiz sebutkan, Mas Hafiz sebutkan. Saya kurang bisa dibilang kurang setuju gitu. Apa mungkin paham saya yang belum nyampe atau bagaimana? Makanya saya ingin menanyakan terkait tadi gaungkan perubahan tapi tidak reformasi, dalam artian berubah tidak terlalu tidak terlalu sampai ke akar-akarnya. Kalau kita melihat dinamika sosial di negeri kita, dinamika politik yang begitu carut-carut dan begitu acak-acakan dari segala aspek, bukankah perubahan sampai ke akar-akarnya itu bisa disebut reformasi? Itu adalah salah satu jalan yang diperlukan. Perubahan dalam arti gerak cepat gitu. Kan kalau bisa dipahami dari poin yang tadi, berubah dengan cara perlahan gitu kan. Jangan reformasi berubah, tapi jangan bisa diartikan berubah dengan perlahan. Nah, kalau kita melihat dinamika sosial di negeri kita, bukankah yang diperlukan itu berubah dengan segera, secepat mungkin gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para penanya kita pada sore hari ini. Selanjutnya silakan Mas Hafiz mau menjawab yang mana dulu nih kalau tidak pertanyaan. Yang jelas Mbak Astika terakhir yang jelas ini sulit sekali. Oke, dari lagi dulu ya. Jadi bagaimana kalau orang yang sedang berjibaku untuk mendapatkan kekuasaan itu memanfaatkan privilege, ya kan, sampai akhirnya mengubah aturan-aturan gitu, untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, gini, saya mulai dari mana ya? Sebetulnya memanfaatkan privilege itu nggak salah. Kalau misalnya kita punya misalnya nih, kalau misalnya kita orang kaya gitu ya, mana orang kaya, terus akhirnya karena orang tua kaya, bisa kali saya diinvest sama bapak buat bikin startup kayak duit bapak, tapi maju, nggak apa-apa gitu. Kita lihat misalnya tokoh-tokoh yang melakukan privilege dengan baik, kayak Mampi Ayunan, kayak Cinta Laura, kayak siapa ya? Orang-orang yang dia startnya nggak dari zero, tapi dia mengupgrade itu
Dia ngaku gitu bahwa iya saya memang anak perantauan, iya saya bapak saya pejabat, tetapi saya manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk menjadi diri saya sekarang gitu. Dia bukan yang kayak saya mulai dari nol, saya dulu orang susah, kan ada kan orang kayak gitu. Enggak. Nah, masalahnya yang terjadi sekarang itu adalah privilege-nya ada, tapi meritokrasinya nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dia anaknya seseorang, tapi cuman itu yang dia punya. Cuman itu yang dia punya. Dia nggak punya yang lain. Dia nggak punya keahlian yang lain. IP-nya tinggian saya. Saya 3,6 saya IP-nya. Dia 2,3 gitu. Nah, tapi dia punya privilege itu. Saya nggak punya. Nah, sebetulnya kenapa aturan itu bisa diubah? Karena ini menariknya di situ. Jadi mekanisme untuk merubah aturan itu dijaga, emang bisa dilakukan. Harusnya itu diprotek, di lock. Itu nggak bisa dilakukan. Ketika batas usia sekian, di lock. Kalau misalnya mau diganti, next pilpres, jangan saat bapaknya masih ada di situ. Jadi misalnya nih, ganti presiden Prabowo, baru diganti, dia bertarung di next pilpres. Itu fair. Kenapa? Karena bapaknya udah nggak di situ. Nah, mekanisme itu undang-undang bisa diganti, itu dijaga emang bisa diubah. Kenapa? Karena orang-orang yang berkuasa itu baca buku ini. Mereka tahu nih, ya kan? Oh, nomor 48 apa? Jadilah uang yang tidak berbentuknya. Tidak berwujud, jadilah tidak berwujud. Jadilah tidak berwujud. Jadi ada undang-undang tertentu yang dibikin sebegitu fleksibelnya supaya bisa memenuhi siapapun yang perlu. Yang saya. Jadi itu didesain supaya kalau anak presiden lagi butuh diganti begini. Nanti kalau siapa butuh dibikin begini. Nah, itu mekanismenya dijaga untuk fleksibel. Padahal bisa tahu di lock. Itu bisa di lock. Tapi tidak, itu dipertahankan kondisi seperti itu. Nah, jadi apakah buruk? Law number 48 jadilah tidak berwujud, itu bisa jadi bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya zaman ini berubah dengan sangat cepat, ya kan, tapi kita wujud kita kotak terus gitu, kita nggak persetan lah semuanya. Dunia mau berubah, saya tetap harus tetap kotak. Nah, itu nggak bisa juga. Nah, tapi ada hal-hal yang memang harus total. Yaitu apa? Yaitu undang-undang, misalnya contohnya tadi ya, undang-undang yang memang partisipasi masyarakat itu dijaga semaksimal mungkin, itu harusnya dijaga di suatu kotak yang clear. Tapi justru itu yang dibuat fleksibel. Jadi dalam konteks itu, apakah saya setuju? Tentu saja tidak. Dan saya menyuarakan itu berkali-kali, saya nyindir Gibran berkali-kali sampai saya di-follow. Jadi kalau nanti cek Instagram saya, follower salah satunya Gibran Rakabuming Raka. Tapi saya melihat sosok dia, itu dia juga tahu kok bahwa dia ada di pusaran itu. Dia tahu kok dia itu lagi dipegang sama bapaknya. Makanya saya pun kalau misalnya lagi mengkritik Gibran, saya nggak pernah tadi ngaling-ngaling, saya nggak pernah nyamarin, nggak pernah apa, saya sebut aja. Kayak gitu, termasuk yang ini tadi, misalnya ini ditayangin saya juga nggak apa-apa, walaupun Gibran kalau saya ya, karena saya tahu bahwa Gibran tahu bahwa itu tidak diterima oleh banyak masyarakat, but dia ada di sisi anyway sebagai wakil presiden. Jadi kalau Mas lagi pada saya, apakah saya setuju Gibran tidak? Apakah baik untuk juga? Tapi ada tangan-tangan yang menjaga itu emang bisa diubah. Termasuk yang sekarang masih masuk diskursus RUU TNI udah disahkan, RUU Polri, habis ini RUU KUHP, RUU penyiaran, gitu kan. Ada yang dijaga pasal karet aja gitu, biar bisa dipakai sama siapapun yang membutuhkan, termasuk ITE dan sebagainya. Jadi itu baik bisa. Mungkin itu untuk Mas Nagif ya. Lalu berikutnya Mas yang ketiga dulu ya. Saya masih mikir nih. Yang ketiga itu Mas Sulaiman ya.
saya mencium aroma semangat mahasiswanya. Perubahan, wah. Benar, itu benar. Memang gini, idealnya perubahan itu siklus. Kenapa? Karena kalau gelas panas disiram air es pecah. Atau sebaliknya, gelas panas dimasukin freezer pecah. Perubahan itu idealnya siklus, nggak ekstrim. Nah, tapi negara kita pernah mengalami kondisi di mana udah nggak bisa lagi nih. Akhirnya reformasi 98. Gitu kan? Itu kan yang Anda maksudkan perubahan yang terlalu ekstrim. Sebetulnya saya dan teman-teman influencer yang lain gitu ya. Kenapa kita semangat banget untuk menyuarakan apa yang untuk kita suarakan? Itu justru biar itu nggak terjadi. Kenapa? Kenapa kalau itu terjadi? Kan banyak orang yang udah lah kita gulingkan aja. Kenapa? Memang rezim berganti, memang dia turun, memang diganti. Tapi tahu nggak harga yang harus dibayar untuk itu? Berapa banyak orang tidak bersalah yang harus menanggung? Berapa banyak orang yang rumahnya dibakar? Berapa banyak yang mohon maaf diperkosa di pinggir jalan? Berapa banyak orang yang harus mati? Mahasiswa juga yang harus menanggung kerusakan yang sebegitu dahsyatnya atas nama perubahan. Kayak gitu. Walaupun itu hanya satu orang ya yang harus membayar ibaratnya. 98 nggak cuma satu orang, banyak. Tapi katakanlah itu cuma satu orang. Satu orang itu punya ibu, punya orang tua yang menaruh harapan ke dia, tapi sirna. Apakah nyawa anak ini layak atas nama perubahan ekstrim? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Itulah kenapa sekarang orang-orang yang banyak aktivis-aktivis, influencer itu kita dari bawah nih perlahan-lahan. Karena untuk saat ini itu masih bisa diperjuangkan. Saya nggak mau kemungkinan bahwa itu terjadi, saya nggak mau kemungkinan. Tapi sekarang kan nggak kayak dulu. Dulu kita ngomong nggak boleh, sekarang kita ngomong boleh. Ya kan? Pada zaman itu kita nggak boleh ngomong. Saya ngomong gini, ada yang laser nih di sini nih. Pada waktu itu, sekarang kan saya bisa ngomong. Nah, mumpung kita bisa ngomong, kita jaga biar itu jangan terjadi. Kenapa? Nggak ada nyawa yang layak untuk membayar itu semua. Kayak gitu. Nah, bisa dimengerti ya. Tapi Tapi saya nggak mau kemungkinan itu terjadi. Saya berharap tidak terjadi. Kayak gitu. Itu ya. Saya mau menambahkan sedikit Ya, boleh. pertanyaan Mas yang ketiga. Jadi selain tadi ada yang bilang bahwa jangan langsung berubah sekaligus, ada hukum lain yang rasanya lebih baik kita kita gunakan dalam hal ini, yaitu hukum itu hukum nomor saya tidak ketemu ini nomor berapa, tapi intinya buatlah orang lain mendatangi Anda, gunakan umpan bila perlu. Itu hukum ke-7, buatlah bukan. Nih, hukum ke-8, usahakan agar orang lain mendatangi Anda, gunakan umpan bila perlu. Saya rasa di hukum ini adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan pada saat ini, karena ketika hanya satu orang yang sadar akan ada sesuatu yang salah, itu nggak berarti apa-apa. Tapi kalau misalnya ada 1.000, 2.000, 3.000, 7 juta orang yang menyadari bahwa ada yang salah dari hal ini, ya akan ada sesuatu yang akan terjadi berupa perubahan tersebut. Jadi untuk saat ini saya rasa ketika hukum yang 40 sekian itu nggak relevan, ada hukum yang lebih relevan pada saat ini, yaitu gunakan sesuatu supaya orang itu mendatangi kita, supaya itu orang bisa sepaham sama pandangan kita dan sebagainya. Itu mungkin tambahan itu dari pertanyaan tersebut. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Mbak Astika ya, sebenarnya terima kasih sudah follow saya. Tapi pernah DM saya nggak?
Enggak, ya. DM ntar saya balas. Oke, Mbak, saya itu kenapa saya bisa kayak gini? Saya punya privilege. Saya bekerja di suatu perusahaan yang tidak terafiliasi sama sekali dengan pemerintahan. Jadi tempat saya bekerja sekarang itu swasta yang beneran swasta. Jadi bagaimanapun dinamika di luar sana itu nggak terlalu efek besar ke perusahaan saya. Jadi privilege itu saya manfaatkan untuk bersuara seperti ini. Gitu. Saya sempat nanya ke manajemen karena manajemen juga tahu saya di sosial media kayak apa. Saya sempat nanya, Pak gimana? Terusin aja gitu. Jadi mereka fine dengan apa yang saya lakukan karena itu tidak sebegitu berefek terhadap perusahaan. Dan sekarang justru saya malah dibeasiswain sama perusahaan gitu. Saya disuruh S2 dibeasiswain biar saya tetap di sini. Nah, kamu di sini aja, lakukan apa yang kamu lakukan, tetap kerja di sini gitu supaya. Nah, sekarang Mbak ada di posisi yang sulit, ya kan? Kalau saya lihat Mbak itu adalah salah satu korban yang ada di sini, gitu kan? Bagaimana orang tersebut berhasil menguasai Mbak dengan wujud kepegawaian. Oke, kenapa? Karena kalau misalnya Mbak ngelawan, ya kan? Dia udah berhasil udah tahu kebutuhan Mbak, udah perlu gaji bulanan sekian nih orang nih nggak mungkin berani apa-apa, gaji bulannya saya ambil dia nggak bisa apa-apa. Nah itu hukum lawan harapan aja, gitu lah. Penuhi kebutuhan maka orang itu akan jadi loyal ke kita. Apalagi itu sudah dikunci dalam kontrak. Kalau jangankan yang nggak dikunci dalam kontrak kayak bansos, kayak serangan fajar itu aja works. Padahal bisa kan? Saya dapat bansos, tapi saya nyoblos yang lain, bisa dong. Itu pun works, apalagi yang sudah dikunci secara formal. Nah, saran saya Mbak, nggak kehilangan pekerjaan dan kehilangan gaji itu bukan harga yang sepadan untuk bersuara. Misalnya Mbak terborgol tangannya, nggak apa-apa. Tapi moral stand ini penting banget. Moral stand Mbak itu jelas ada di mana. Contohnya sekarang, tadi contohnya waktu undang-undang diganti Gibran naik, walaupun secara formal benar, tapi jangan sampai dalam hati kita itu nganggap itu benar. Sampai kapanpun semua masyarakat Indonesia harus nganggap itu salah dalam hati. Itu moral stand, itu harus clear. Oke, jadi ketika itu bisa diganti suatu saat, kita ganti lagi, kita balikin. Kenapa? Karena most of us menganggap itu salah. Demikian juga yang terjadi sama RUU TNI sekarang. RUU TNI akhirnya ditandatangan udah sekarang. Ada 10 lembaga ditambah 4. Sekarang 14 lembaga udah boleh tentara masuk. Faktanya di luar 14 ada lagi yang lain. Total ada 2.500 tentara sekarang di lembaga sipil. Itu undang-undang disahkan. Secara formal benar. Tapi jangan sampai yang di sini berubah. Kita harus tetap menganggap itu salah. Ketika waktunya datang, kita balikin lagi. Jangan sampai usaha untuk memanipulasi bahwa ini benar kok sampai kita berubah. Oh yang benar kali ya. Jangan sampai itu terjadi. Moral stand itu harus jelas. Nah, saya tiap tahun masih berantem sama orang tua karena orang tua nyuruh saya dari ASN. Setiap ada bukaan ASN, saya kan masih belum ada yang usianya masih bisa. Ibu saya ASN, ingin saya jadi ASN. Saya masih berantem ke tiap bukaan ASN atau BUMN sama orang tua. Tapi saya tetap jaga independensi biar saya bisa ngomong. Nah, untuk orang-orang yang udah terlanjur di dalam, ya udah punya keluarga, harus dibiayai anak sekolah apa segala macam, ya udah itu tanggung jawab utama, udah nggak apa-apa. Tapi yang dalam hati nggak boleh berbohong. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi.
Ya, ternyata waktu kita sudah semakin tipis ya, karena kita hanya di sini sampai jam 5 saja. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja Mas Hafiz, dari 3 pertanyaan yang disampaikan, kira-kira ada nggak yang bisa kita kasih satu buku giveaway versi ringkas 48 Laws of Power? Silakan Mas Hafiz yang memilih, karena Saya milih satu. ya Mas Hafiz pilih satu dari 3 penanya tadi, karena yang jawab Mas Hafiz nih. Mas Hafiz ya. Najib sama Sulaiman follow saya nggak? Nggak, ya udah. Mbak Astika. Semangat Mbak Astika mendapatkan satu giveaway dari lebih trending buku versi ringkas 48 Laws of Power. Nanti bisa dihubungi ke tim kami yang ada di depan ya Mbak. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya berbagi pikiran di sini, jauh-jauh dari Cikarang gitu. Kembali ke Fatmawati, pergi ke Fatmawati buat mengisi diskusi ini. Semoga ya segala aktivitasnya atau apapun yang dikerjakan sama Mas Hafiz berjalan dengan lancar. Amin. Sehat-sehat selalu dan semakin menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.